ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati syahabi Fuja wa syah Abdul Qasim al-Ghazi wa syah Ibrahim al-Bajuri masyhurina syah Karim syah Marzuki syah Mahsan syah Tamizki wa jamu syah al-Barawi ila hadrati syah Marzuki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku' wa aqallu fardihi utawi luweh kitik-kitike fardune ruku' liqa imin keduwe wong kang ngadeg liqa imin keduwe wong kang ngadeg qadirin kang kuwasa alar ruku'i ing atase ruku' mu'tadilil khilqati kang mejono kedadiane atau kang sedengan kedadiane salimi yadaihi kang slamet tangan lorone qaim kang slamet tangan lorone qaim waruk bataihi lan dengkul lorone qaim wa aqalu fardihi iku ayan hania yen to merkungkung sapa qaim iku ayan hania yen to merkungkung sapa qaim bi ghairin khinasin kelawan tanpa ndegek biwairin khinasin kelawan tanpa ndegek tawa koyok ndodok qadra bulu ghirahataihi kelawan kira-kira tumekane tapak tangan lorone qaim kelawan kira-kira tumekane tapak tangan lorone qaim tumeka rukbatai ing dengkul lorone qaim. Lah ngono mau lau arada lamun ngarepake sapa qaim wad'ahuma ing ndeleh rahataihi alaihima ing atase rukbataihi. Wal khamisu rukun yang nomor 5 dari 18 rukun-rukun sholat yaitu ruku'. Minimal kewajiban ruku' bagi orang yang berdiri dan dia mampu untuk ruku' dan dia normal penciptaannya, artinya tidak punya kelainan, juga kedua tangannya sehat, normal, selamat, begitu juga kedua lututnya. Maka untuk orang seperti ini ketika rukuk dia harus membungkuk. Dia harus membungkuk tanpa inkhinas. Inkhinas itu menurunkan pantat, mengangkat kepala sambil memajukan dada. Itu maksud dari inkhinas. Jadi kalau rukuk itu tidak boleh dengan pantat diangkat sambil mengangkat kepala dan sambil memajukan dada. Jadi membungkuk yang lurus. Kemudian kadar membungkuknya tadi sekira telapak tangannya
sampai pada kedua lututnya. Jadi kalau dia mau memegang lututnya dengan telapak tangan, maka sudah sampai, sudah bisa. Niku kadar membungkuk yang cukup untuk melakukan kewajiban rukuk. Artinya kalau dia hanya membungkuk sedikit yang kira-kira tangannya belum sampai pada lututnya, maka ini juga belum cukup. Ini untuk orang yang berdiri. Kalau rukuknya orang yang sholat duduk, maka caranya dia membungkuk, ya. Membungkuknya itu ukurannya sekira dahinya sejajar dengan tempat yang ada di depan lututnya. Jadi ketika kita sholat dengan duduk, entah karena tidak mampu berdiri atau kita sholat sunnah sambil duduk, maka ketika rukuk kita membungkuk dengan kadar kira-kira dahi kita itu sejajar dengan tempat yang ada di depannya lutut. Itu minimal. Kalau mau sempurna, ya, ketika rukuk dalam keadaan duduk, kalau mau sempurna, kita membungkuk sampai dahi kita sejajar dengan tempat sujud. Niku kalau kita ingin sempurna. Fa illam yaqdir, mongko lamun ora kuwasa sapa qaim ala hadzal ruku'i, ing atase ikilah rukuk, ala hadzal ruku'i, ing atase ikilah rukuk, inhana mongko merkungkung sapa qaim, inhana mongko merkungkung sapa qaim, maqdurahu engkang den kuwasani qaim, maqdurahu kang den engkang den kuwasani qaim, wa auma'a lan awah isyarah sapa qaim. Niki sebenarnya ada urutan yang dibuang, ya. Wa auma'a lan awah isyarah sapa qaim bitorfi kelawan peningale qaim. Nah, untuk orang yang tidak mampu rukuk dengan normal, ya, dia sholatnya berdiri, tapi kalau disuruh rukuk normal tidak mampu, ya maka dia rukuknya dengan membungkuk sebisanya, ya, sebisa mungkin. Misal dia mungkin sudah tua, punggungnya sudah sakit atau lain sebagainya. Kalau tidak mampu membungkuk sama sekali, ya, jadi tubuhnya dipakai membungkuk itu sakit, maka rukuknya diganti dengan isyarah kepala. Jadi kepala yang ditundukkan. Kalau isyarah dengan kepala tidak mampu lagi, maka rukuknya diganti isyarah dengan mata. Jadi urutannya ada 3, okay. Lawa akmalur ruku'i, utawi luwe sempurnane rukuk, iku taswiyatur raki'i, olahe madhaake wong kang rukuk zahrahu ing gegere raki utawa punggunge raki, wa unuqahu lan gulune raki. Pripun taswiyah itu? Bihaitsu yasirani, kelawan sekirane dadi apa zahruhu wa unuquhu, dadi iku kasofi hatin kaya papan wahidatin kang siji. Wanas busa koihi, lan jejekake
wentise raki', wa nasbu saqaihi lan jejegake wentis lorone raki', wa akhdhu rubbataihi lan nyekel dengkul lorone raki' biadahi kelawan tangan lorone raki'. Untuk cara rukuk yang sempurna, jadi kalau kita sujud, kaki kita itu, lutut kita tidak boleh ditekuk. Kalau lutut kita tekuk, yang sehingga sebenarnya tangan kita itu belum sampai kepada lutut, tapi karena gara-gara lutut kita tekuk, akhirnya sampai, maka rukuk semacam itu tidak sah. Itu namanya inkhinas tadi. Jadi pantatnya diturunkan, lututnya ditekuk, sing akhirnya seperti orang jongkok, itu tidak sah. Nah, untuk sempurnanya rukuk, orang yang rukuk tersebut menyetarakan antara punggung dan lehernya sehingga seperti papan yang rata. Jadi antara punggung dan leher niku setara. Setara artinya tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Jadi dia seakan-akan seperti papan. Lurus, lurus, meluruskan punggung dan lehernya. Kemudian yang sempurna lagi adalah meluruskan kedua betisnya. Niki maksudnya meluruskan kedua lutut, karena ketika lutut itu ditegakkan, diluruskan, maka otomatis betis pun ikut lurus, ikut tegak. Jadi kakinya tuh harus lurus, harus tegak. Terus kemudian untuk syarat kesempurnaan adalah ketika rukuk, kedua tangan sambil memegang kedua lutut. Niki tidak wajib, Artinya ketika ada orang rukuk membungkuk sambil bersedekap sah. Yang penting kalau dia mau memegang lututnya sudah sampai. Tapi kalau pengen sempurna, ketika rukuk sambil telapak tangan bagian dalam itu sambil memegang kedua lututnya. Dan niki kesempurnaan ini hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan maka menjadi makruh. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku at-tumakninatu, tumakninah anteng. Wahya utawi tumakninah iku sukunun meneng ba'da harokatin ing dalem sause obah. Ba'da harokatin ing dalem sause obah fihi ing dalem ruku ayi ruku ing dalem tegese ing dalem ruku. Wal musannifu utawi yai musannif iku yaj'alu dadekake sinten musannif at-tumakninata ing tumakninah fil arkani ing dalem pira-pira rukun, dadekake ruknan ing rukun mustaqilan kang deweni, yang mandiri, yang independen, yang merdeka. Wa masya lan lumaku alaihi ing atase ja'lu tumakninah ilah sinten An-Nawawi Imam Nawawi fit tahqiqi ing dalam kitab Tahqiqut Tanbih. Wa ghairul musannifi utawi liyane musannif iku yaj'aluha ndadekake sinten ghairul musannif ha ing tumakninah iku yaj'aluha ndadekake sinten ghairul musannif ha ing tumakninah ndadekake hayatan ing tingkah tabiatan kang manut lil arkani maring pira-pira rukun. Wasadisu tumakninah. Rukun yang keenam adalah tumakninah di dalam rukuk. Tumakninah itu wahya sukunun ba'da harokatin, diam sebentar setelah bergerak.
Lah minimal tumakninah itu tumakninah itu stabilnya atau diamnya anggota tubuh dalam keadaan rukuk. Sekira antara gerakan turun menuju rukuk dengan gerakan bangun dari rukuk itu terpisah dengan diam sebentar. Niku disebut tumakninah. Lah tumakninah itu minimal kadar membaca subhanallah 1 kali. Jadi antara gerakan turun menuju rukuk dengan gerakan bangun dari rukuk itu harus ada pemisahnya, yang dipisah oleh diamnya anggota tubuh dalam keadaan sudah rukuk dengan kadar membaca subhanallah. Niku disebut tumakninah. Makanya kalau ada orang rukuk, turun dari rukuk langsung bangun dari rukuk, niku disebut dia sudah rukuk tapi belum tumakninah. Lah tumakninah itu juga merupakan rukunnya sholat. Sepakat di dalam sholat fardu, kalau sholat sunnah khilaf. Nah, ini menurut apa yang dihitung oleh musannif dan disetujui oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiqut Tanbih. Artinya tumakninah dijadikan rukun mandiri, dijadikan rukun independen, itu menurut beliau. Kalau menurut selain musannif, tumakninah itu tidak dihitung rukun mandiri, tapi dia dianggap sebagai kondisi keadaan yang mengikuti rukun-rukun seperti rukuk, i'tidal maupun sujud. Jadi niku minimal. Jadi kebetulan bareng kalau antara gerakan turun menuju rukuk dengan gerakan bangun dari rukuk tidak ada jedanya, tidak ada diam sebentarnya. Jadi langsung niku berarti dia sudah rukuk tapi belum tumakninah. Wasabi'u utawi kang kaping 7 iku arrafu tangi minar ruku'i saking rukuk wal i'tidalu tegese i'tidal. Wal i'tidalu tegese i'tidal. Qaiman hale wong kang jumeneng, tidak harus berdiri ya niki mesti qaiman hale wong kang jumeneng alal hayati ing atase tingkah allati kang kana kang ana sapa wong iku alaiha netepi ing atase allati, netepi wau qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge rukuke wong. Mingkiamin bayane saking mingkiami qadirin bayane saking ngadeke wong kang kuwasa. Bayane saking ngadeke wong kang kuwasa waquudi ajizin lan lungguhe wong kang apes anil qiyami saking ngadeg. Rukun yang ketujuh yaitu bangun dari rukuk, maksudnya i'tidal. La i'tidal niku ya. I'tidal itu maksudnya adalah kembali pada posisi semula sebelum dia rukuk. Jadi i'tidalnya itu dengan cara bagaimana? Tergantung posisi dia sebelum rukuk. Kalau sebelum rukuk dia kok berdiri, maka i'tidalnya berarti dengan berdiri. Kalau sebelum rukuk dia kok duduk atau tidur miring, maka i'tidalnya dengan duduk ya. Jadi min qiyami qadirin wa quti ajizin anil qiyami. Jadi i'tidal itu kembali pada posisi sebelum dia rukuk ya. Kalau kita sholat
baik sholat fardu atau sholat sunnah kok dengan berdiri, maka cara kita i'tidal pun juga dengan berdiri. Kalau kita sholat dengan duduk, maka cara i'tidal kita pun juga dengan duduk. Kalau kalau kita sholat dengan cara tidur miring, misal sholat sunnah, kan sampun diterangke sholat sunnah itu bisa dilakukan dengan berdiri atau dengan duduk atau dengan tidur miring, bebas. Cuman kalau kita sholat itu tidur miring, maka ketika ruku dan sujud harus duduk terlebih dahulu, baru setelah itu ruku. Makanya ketika i'tidal, meskipun sebelum ruku dia itu sholatnya tidur miring, tapi karena ketika mau ruku dia harus duduk dulu, maka ketika i'tidal dia juga posisinya duduk, tidak tidur miring. Niku ketentuan i'tidal. Jadi maksud dari kondisi atau keadaan sebelum dia ruku adalah bisa berdiri untuk orang yang sholatnya berdiri, bisa duduk untuk orang yang sholatnya duduk ataupun tidur miring. Wasaminu. Jadi i'tidal niki baik untuk sholat fardu ataupun untuk sholat sunnah, menurut pendapat yang muktamad semuanya hukumnya fardu wajib. Kalau untuk sholat sunnah niku hukumnya khilaf. Ada yang mengatakan untuk sholat sunnah tidak wajib i'tidal. Termasuk nanti tomak-ninahnya, termasuk nanti duduk di antara dua sujud. Niku untuk sholat sunnah ada yang menyatakan bukan rukun, bukan kewajiban. Makanya nek sampean delok melihat orang-orang sholat tarawih misal ya, tidak ada i'tidalnya, tidak ada duduk di antara dua sujud, minimal ada yang berpendapat hukumnya tetap sah, karena ada yang menyatakan itu bukan rukun untuk sholat sunnah. Wasaminu utai kang kaping 8 iku at-tumakninatu, tumakninah anteng fihi ing dalam i'tidal, ayat i'tidali tegese ing dalam i'tidal. Jadi yang ke-8, ketika i'tidal dia pun harus tumakninah, harus diam sebentar setelah gerakan dari bangun dari rukuk tadi. Jadi ketika dia bangun dari rukuk, kemudian diam sebentar, baru turun menuju sujud. Jadi antara gerakan bangun dari rukuk dengan gerakan turun mau sujud itu harus ada pemisahnya. Nah, pemisah ini dengan cara diamnya anggota tubuh kadar membaca subhanallah. Nah, kalau dia sudah terlanjur sujud, terus kemudian dia ragu apakah sudah tumakninah di dalam i'tidal atau belum, maka dia wajib mengulangi i'tidalnya. Artinya dia wajib berdiri untuk i'tidal, baru kemudian mengulangi sujudnya. Watasi'u utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud. Marrotaini kelawan rong ambalan fi kulli rokaatin ing dalem saben-saben sak rakaat. Wa aqalluhu utawi luwih kithik-kithike sujud, minimal sujud iku mubasyaratu ba'di jabhatil musolli, tetemunane utawa ngepoke sebagiane bathuke wong kang salat, gepoke utawa tetemunane sebagiane bathuke wong kang salat, gepok maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude musolli, maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude musolli minal ardi saking bumi awairiha utawa liyane ardun. Rukun yang ke-9 sujud.
Nah, sujud ini berbeda dengan yang lain. Dia dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat. Kalau sholatnya 2 rakaat berarti sujudnya 4 kali. Kalau sholatnya 4 rakaat berarti sujudnya 8 kali. Untuk rukun yang lain itu hanya 1 kali. Kok dibedakan? Karena dalam sujud itu berarti ada bentuk tambahnya kerendahan hati. Jadi dengan ditambah jumlahnya sujud itu menunjukkan seseorang hamba itu sangat rendah hati di hadapan Tuhannya. Karena dengan sujud dia meletakkan anggota paling mulia yaitu wajah kepada tempat yang rendah, yaitu tempat diinjak-injaknya kaki. Makanya kalau ditanya rukuk dan sujud itu mulia mana? Jawabannya mulia sujud. Ya. Dan setiap kita sujud niku setan itu pasti merasa terhina, merasa susah. Ya. Karena dulu ketika dia diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau, akhirnya masuk neraka. Nah, orang-orang Muslim diperintah sujud dan mau sujud, akhirnya dia masuk surga. Niku yang menyebabkan setan niku sangat terhina, sangat tersiksa ketika ada orang-orang Islam bersujud. Di samping itu nggih sujud niku termasuk hal yang paling dekat dengan Tuhannya itu ketika sujud. Makanya nggih kalau kita sujud niku dianjurkan banyak membaca doa-doa, karena termasuk doa mustajab itu adalah doa yang dipanjatkan ketika sujud. Cuman kalau kita sholat nggih doanya harus berbahasa Arab dan syarat-syarat yang lain. Nah, ketika sujud nanti yang paling pokok niku, ketika sujud niku harus anggota yang bagian bawah yaitu pantat dan sekitarnya niku harus lebih tinggi dari anggota bagian atas yaitu kepala dan pundak. Niki kewajiban atau syarat sahnya sujud. Jadi mboten pareng, tidak boleh kalau orang sujud niku pantatnya lebih rendah dibanding kepalanya. Kemarin lah ada sujud namine freestyle ya, sujud karo jungkir walik ngoten niku. Itu berarti tidak sah karena bagian pantatnya tidak lebih rendah daripada kepalanya. Atau ada orang sholat di tangga. Nah, ketika dia sujud, kepalanya ada di tangga bagian atas, sementara pantatnya tidak bisa melebihi tingginya kepala. Niku juga tidak sah. Jadi ketika sujud itu pantat yang tadinya di bawah harus lebih tinggi daripada kepala yang tadinya di atas. Kecuali kalau dia hamil, ya. Kalau dia hamil mungkin kesulitan untuk meninggikan pantatnya, maka ini ada keringanan. Itu yang pertama. Terus kemudian dalam sujud itu minimal sebagian dahi niku harus bertemu langsung dengan tempat sujudnya, entah itu tanah, entah itu sajadah, entah itu yang lainnya. Artinya untuk dahi ini baik perempuan atau laki-laki itu harus dalam keadaan terbuka. Tidak boleh ketika sujud dahinya tertutup oleh sesuatu yang bergerak ketika dia bergerak. Misal seorang laki-laki sujud tapi dahinya ketutup peci, misal kayak Lutfi sujud mergo pecine untuk memakai terlalu ke bawah, akhirnya dia sujud pada pecinya. Lah ini tidak sah. Atau seorang perempuan mungkin kerudungnya terlalu ke bawah, akhirnya ketika sujud dahinya tertutup kerudungnya, ini juga tidak sah. Atau kalau dia memakai misal lengan tangannya terlalu panjang utawa mukenanya terlalu panjang, akhirnya dia sujud pada lengan tangannya atau pada mukenanya, ini juga tidak sah. Jadi sujud
tidak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak ketika dia bergerak, dengan sesuatu yang dia bawa. Makanya kalau ada orang sujud, ya misal dia sujud, di tempat sujud ada kertas, dia sujud di kertas tersebut, okay. Kemudian ketika bangun dari sujud, kertasnya nempel di dahi. Niki untuk sujud yang pertama sah. Tapi untuk sujud yang kedua, kertasnya harus dihilangkan, harus dibuang. Jangan sampai kertas yang menempel di dahi ini kemudian dipakai untuk sujud lagi. Ini makanya disebut sujud pada sesuatu yang bergerak ketika dia bergerak. Ini pusing yang kedua. Atau dia tidak memakai peci, yang akhirnya ketika sujud dahinya tertutup dengan rambut kepala, semuanya tertutup, tidak ada yang terbuka. Jadi dahinya tertutup, rambutnya semuanya, kok sujud dengan rambutnya, ini juga tidak sah. Berbeda kalau sujud pada rambut yang tumbuh di dahi. Nah, ini tidak masalah. Jadi yang penting dia itu sujud langsung dengan dahinya, baik niku berupa kulit atau berupa rambut yang tumbuh di dahi atau yang lain, pokoknya langsung ke dahinya. Berbeda dengan tangan dan kaki. Kalau tangan dan kaki ini tidak wajib terbuka, tapi sunnahnya terbuka. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, kakinya wajib tertutup, tangan, telapak tangannya boleh atau sunnah terbuka ketika sujud. Makanya kalau ada orang sholat pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, nggih sah. Cuman dia melakukan meninggalkan kesunahan membuka telapak tangan, membuka kaki ketika sholat, tapi sah. Sholat sambil sepatuan sah, sholat sambil kaos kaki, kaos tangan sah. Cuman baiknya niku ketika sujud, baik kedua tangan maupun kedua kaki niki hukumnya sunnah dibuka. Jadi minimal sebagian dahinya niku ada yang menempel secara langsung pada tempat sujud. Wa akmaluhu utawi luwih sempurnane sujud iku ayyukabbira. Iku ayyukabbira yen to takbir sapa wong lihawihi krana medune wong li sujudi maring sujud. Bila rafiyadaihi kelawan tanpa ngangkat tangan lorone wong. Waya doa ayuk kabiro waya doa lan yento deleh sapa wong rubbataihi ing dengkul lorone wong, sumayadaihi nuli ing tangan lorone wong, summa jabhatahu nuli bathuke wong, summa summa yadaihi summa jabhatahu nuli bathuke wong wa anfahu lan irunge wong. Kalau untuk sujud yang sempurna, ketika dia turun sambil membaca takbir Allahu Akbar. Lah, takbir ini mulainya takbir bersamaan dengan mulainya turun, mulainya gerakan turun. Kemudian selesainya takbir juga bersamaan dengan selesainya gerakan sujud. Makanya sunnah dipanjangkan sampai selesai dari gerakan turun menuju sujud. Allahu Akbar, mulainya takbir bareng dengan mulainya turun sujud, selesainya takbir juga bareng dengan selesainya gerakan turun sujud tersebut. Niku sunnah. Tanpa mengangkat kedua tangan. Kalau kita turun menuju sujud, itu tidak ada kesunahan mengangkat tangan. Tidak seperti mau ruku ataupun bangun dari ruku. Nah, niku sunnah. Kalau
turun rukuk sunnah sambil mengangkat tangan, begitu juga bangun dari rukuk juga sunnah mengangkat kedua tangan. Seperti saat takbiratul ihram itu juga sunnah mengangkat kedua tangan, tidak wajib. Tapi kalau turun sujud itu tidak ada kesunahan sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian urutannya, yang pertama adalah meletakkan kedua lutut. Jadi 7 anggota, kita itu kan diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota, yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Nah, untuk selain kedua kaki, ketika sujud yang pertama kali menempel itu sunnahnya adalah kedua lutut. Setelah kedua lutut menempel, disusul kemudian menempelkan kedua tangan. Kemudian setelah kedua tangan, maka terakhir menempelkan dahi dan hidung secara bersamaan. Niki hidung sunnah, artinya kalau ada orang sujud hanya dahinya saja tanpa menempelkan hidungnya, maka hukumnya sah. Tapi kalau mau ditempelkan, maka antara dahi dan hidung itu ditempelkan secara bersamaan. Itu yang sempurna. Artinya kalau urutan ini kok dibalik, misal dia yang menempel itu tangannya dulu baru lututnya, atau dahinya dulu baru tangannya, maka ini sah tapi hukumnya makruh. Wal ashiru wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi